Di sini kami menggandeng beberapa teman yang mereka punya persamaan misi dan cinta terhadap Bantul. Ada beberapa teman, salah satunya Abrasai. Kami membuat sebuah program, yaitu 2020 lembar anyaman pandan. Dengan tujuan supaya ini tidak punah dan regenerasi itu ada. Maka kami memanggil semua pemuda-pemuda, teman-teman Bantul untuk bangkit bersama-sama untuk menyelamatkan ini. Ayo, kita bisa. Nama saya Doni, saya dari Para Akar. Perkenalan atau pertemuan, saya mau menceritakan sedikit pertemuan pertama kami dengan desa ini, Desa Soropadan, Caturharjo, Pandak, Bantul. Sekitar 10-15 tahun yang lalu saya kenal dengan desa ini. Waktu itu saya bergerak di ekspor. Saya ada beberapa buyer Eropa yang saya supply dengan pandan ini. Di awal pertemuan itu saya menggerakkan kurang lebih 1-2 desa di daerah ini. Semenjak waktu berlalu, akhirnya ekspor mulai rendah, pasar mulai turun. Akhirnya mulai 5 tahun yang lalu saya fokus untuk pasar lokal. Ketika saya masuk pasar lokal, saya mulai menggerakkan daya beli dengan saya mengembangkan beberapa produk atau desain dengan konsep padat karya, di mana saya tidak hanya melibatkan satu desa ini, tapi saya juga melibatkan beberapa desa yang ada di Bantul untuk membuat sebuah produk yang punya daya beli lebih tinggi. Untuk proses pertama, ibu-ibu mencari daun pandan. Biasanya mereka mencari ke pantai dengan estimasi jarak tempuh sekitar 10 kilo. Tapi kami di sini mulai menanam daun pandan di area rumah. Nah, mari kita ikuti prosesnya. Pertama-tama daun pandan kita potong, kita tebang daun pandan, kita pilih daun pandan yang memang siap untuk panen. Yang kedua, derei. Derei itu adalah memisahkan duri dari daunnya. Setelah derei, masuklah proses irat. Nah, proses irat itu adalah membelah daun sesuai dengan keinginan kita. Bisa standarnya itu 0,6, 0,7. Kadang kita juga bikin yang custom sesuai keinginan pembeli, itu bisa sampai 0,3. Nah, setelah di irat, kita masuk ke proses penggodokan. Nah, proses penggodokan itu biasanya kita lakukan dengan alat-alat yang sangat sederhana, tradisional. Pakai kayu, pakai dandang. Nah, proses penggodokan itu sendiri 1-3 jam. Nah, itu ganti-ganti airnya, nanti diganti. Nah, setelah proses penggodokan, kita masuk pada proses rendam. Nah, rendam ini dengan tujuan melenturkan daun, terus mendapatkan warna yang lebih putih, meluruhkan bakteri-bakteri, klorofil. Nah, itu membutuhkan waktu 2 malam sampai 3 hari proses perendaman. Dari situ bisa kita lihat proses pandan ini tidak instan ya, dia butuh proses yang sangat panjang. Setelah proses perendaman, kita mulai penjemuran. Nah, penjemuran itu kita membutuhkan waktu 1-2 hari dalam kondisi yang matahari, di bawah matahari ya, dia dibolak-balik. Nah, sampai benar-benar kering, karena risk ketika dia tidak kering itu atau dia akan berjamur. Nah, setelah itu kita masuk pada proses kesut atau ngerok. Proses kesut atau ngerok itu adalah proses di mana dia melenturkan daun, meluruskan daun sebelum masuk proses tahap terakhir, yaitu anyam. Nah, setelah proses kesut selesai, kita masuk ke tahap terakhir, yaitu anyam.
Ya, proses anyam sendiri itu memakan waktu bisa satu hari full, itu selesai satu lembar ukuran 50 kali 100 cm dalam bentuk yang kami biasa sebut longsong. Harapan kami ini sudah waktunya di mana kita harus lebih mencintai tradisi atau budaya bangsa kita sendiri yang mempunyai nilai-nilai luhur, yang mempunyai proses yang panjang. Kita layak untuk menghargainya lebih supaya ini tidak punah. Ayo kita bersama-sama menyelamatkan ini.